Dalam hal membangun kekayaan, memulai dengan 85% pengetahuan lebih baik daripada tidak sama sekali. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku I Will Teach You to Be Rich karya Ramit Sethi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara menjadi kaya berdasarkan pengaturan keuangan pribadi, mulai dari tabungan, menyusun anggaran, hingga investasi. Menariknya, kamu tidak perlu menjadi seorang ahli keuangan untuk jadi kaya raya. Cara paling penting untuk mencapai kekayaan adalah dengan memulai lebih awal. Semakin awal kita memulai, maka kesempatan kita untuk kaya akan semakin besar. Perlu dipahami, kebanyakan orang termasuk dalam salah satu dari dua kubu mengenai uang. Entah kita berusaha mengabaikan dan merasa bersalah terhadap uang, atau kita terobsesi dengan keuangan secara detail dengan memperdebatkan suku bunga dan resiko geopolitik tanpa mengambil tindakan apapun. Kedua opsi tersebut memberikan hasil yang sama, yaitu tidak ada. Ini yang dilakukan kebanyakan orang. Mereka senang berdebat hal kecil karena dengan melakukan ini, mereka jadi tidak punya kewajiban untuk melakukan hal yang penting. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mulai mengatur keuangan pribadi. Kamu mungkin pernah merasa bersalah kenapa kamu tidak mulai menabung dari dulu, atau kamu telat untuk mulai menabung dan investasi. Jika kamu punya pikiran seperti itu, hentikan mulai dari sekarang. Mulailah untuk mengambil kendali atas keuangan kamu. Memang, informasi soal bagaimana mengatur keuangan pribadi tidak diajarkan di sekolah. Namun, ini merupakan tanggung jawab kamu untuk mengatur keuanganmu sendiri. Ramit menegaskan, kita tidak perlu harus selalu paham suatu hal saat baru memulai. Apabila kita sudah memahami 85% saja, itu sudah cukup dan lebih baik daripada tidak memulainya sama sekali. Perlu kamu sadari, sangat sulit untuk mendapatkan kesempurnaan di awal. Tapi, kamu bisa mulai dulu dan menjadi lebih baik dari sana. Alasan lain kenapa seorang tidak mengatur keuangan mereka dengan baik adalah karena rasa takut. Mereka takut berinvestasi karena takut kehilangan uang. Memang pilihan keuangan apapun yang kamu ambil, pasti ada resikonya. Ketika kamu hanya menabung saja tanpa berinvestasi, tentu saja ada resikonya. Misalnya, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbal balik keuntungan yang lebih tinggi. Justru, lebih baik kamu mulai ketika kamu muda. Jika kamu sudah semakin tua dan semakin banyak tanggungan, biasanya kamu akan menjadi lebih konservatif soal uang. Setiap orang kalau ditanya, pasti ingin jadi orang kaya. Namun, apakah kamu pernah bertanya, kehidupan yang kaya itu seperti apa? Setiap orang mungkin punya definisi yang berbeda-beda. Bagi Ramit, kehidupan yang kaya berarti kamu dapat menghabiskan uang untuk hal yang kamu cintai selama kamu memotong pengeluaran secara ketat pada hal yang tidak kamu sukai. Ramit menganggap dirinya kaya karena 3 hal. Pertama, dia dapat membuat keputusan karir berdasarkan kemauannya sendiri, bukan karena uang. Kedua, Ramit dapat membantu orang tuanya dengan jaminan pensiun mereka, jadi mereka tidak harus bekerja jika mereka tidak mau. Ketiga, dia mampu menghabiskan uang dengan jumlah besar untuk hal yang dia cintai dan menjadi sangat sederhana pada hal yang tidak dia sukai. Jika dilihat dari alasan Ramit, seorang boleh dibilang kaya jika dia membuat keputusan berdasarkan sesuatu yang dia pilih, bukan karena situasi dan kondisi yang memaksa. Kedua, mengatur keuangan pribadi. Ingat kapan terakhir kali kamu merasa bersalah karena membeli sesuatu, tapi tetap membelinya. Lain kali, kamu harus lebih bijak dan belajar cara membelanjakan uang secara sadar. Ini adalah teknik yang bisa kamu coba. Membelanjakan uang secara sadar adalah tentang mengurangi jumlah uang yang kamu belanjakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dan membelanjakan lebih banyak untuk hal yang benar-benar penting. Nah, dalam memulainya, kamu bisa menggunakan rencana belanja secara sadar. Ketika mendapat gaji bulanan, langsung sisihkan nominal tertentu untuk ditabung dan diinvestasikan. Lalu, gunakan sisa uangnya untuk kebutuhan yang lain. Ramit menyarankan kita untuk membagi pendapatan bulanan menjadi beberapa bagian.
60% untuk biaya tetap, misalnya sewa atau cicilan rumah, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. 10% untuk investasi, 10% untuk tabungan, dan 20% untuk pengeluaran yang bebas kamu tentukan sendiri, misalnya untuk jalan-jalan dan sebagainya. Bukan hanya itu, membelanjakan uang secara sadar berarti memikirkan apa yang penting buat kamu. Misalnya, teman Ramit yang bernama Jim. Dia pindah ke apartemen yang lebih kecil setelah mendapat kenaikan gaji. Mungkin orang penasaran, kok begitu? Ternyata, tempat tinggal tidak terlalu penting bagi Jim. Namun, dia menghabiskan lebih banyak uang untuk berkemah, karena itu adalah kesukaannya. Tips lain yaitu berusaha untuk menyesuaikan pengeluaran. Kamu bisa mencoba sistem amplop. Jadi, kamu memutuskan berapa banyak yang ingin kamu belanjakan untuk 4 area di atas, dan memasukkan uang itu ke dalam amplop. Ketika isi amplopnya sudah habis, maka kamu harus menunggu hingga bulan depan. Amplop yang dijelaskan oleh Ramit bukan hanya berarti amplop sungguhan, tapi kamu bisa juga membagi 4 pos keuangan ke dalam rekening keuangan yang berbeda. Ini merupakan cara untuk membangun disiplin dalam mengelola keuangan. Bagi kamu yang terbiasa boros, mungkin hal ini tidak mudah. Tapi disiplin ini akan menyelamatkan kamu jika suatu hari ada bencana keuangan yang tidak terduga. Misalnya, tiba-tiba kamu terkena pemutusan hubungan kerja, atau bisnis yang kamu jalani tiba-tiba bangkrut. Ketiga, membangun skor kredit yang baik. Ketika orang mendengar kata kartu kredit, mungkin sebagian ada yang punya pengalaman buruk. Mereka berbelanja dengan impulsif sehingga pada akhirnya terjebak dan tidak mampu membayar cicilannya. Namun, jika kamu bisa menggunakan kartu kredit dengan baik, hal ini akan membantu kamu di kemudian hari. Perlu kita sadari, pembelian yang besar biasanya dilakukan dengan metode kredit, mulai dari membeli rumah, membeli mobil, dan sebagainya. Kita menggunakan kredit untuk pembelian yang besar, biasanya karena kita tidak punya uang sebesar itu saat ini juga. Ada 2 aspek penting yang harus dipahami dalam sebuah kredit, yaitu laporan kredit dan skor kredit. Laporan kredit berisi aktivitas kredit yang kita lakukan dan digunakan untuk memberitahu calon pemberi pinjaman, misalnya bank. Sedangkan skor kredit adalah sebuah sistem atau cara yang dipakai oleh suatu lembaga pemberi pinjaman atau bank. Skor kredit tersebut menentukan layak tidaknya calon peminjam menerima pinjaman dari lembaga tersebut. Jika skor kredit kamu bagus, maka kamu adalah calon peminjam yang menarik bagi para pemberi pinjaman. Hasilnya, kamu akan diberikan suku bunga yang lebih baik apabila skor kredit kamu bagus. Sebagai contoh, pada tahun 2009, calon peminjam dengan skor kredit yang baik untuk pengajuan KPR dengan total $200.000 selama 30 tahun dapat menghemat $70.000 karena mendapatkan nilai suku bunga yang lebih kompetitif. Itulah sebabnya, kamu bisa menggunakan kartu kredit sebagai cara untuk membangun skor kredit yang baik. Caranya juga cukup mudah. Kamu biasakan untuk membayar tagihan kartu kredit tepat waktu. Jangan sampai kamu telat atau bahkan memiliki tunggakan. Kamu juga bisa memanfaatkan fitur pembayaran kartu kredit otomatis agar kamu tidak lupa membayar tagihan. Kamu tidak menjadi kaya dengan menjadi orang paling pintar atau menjadi orang yang ahli keuangan. Tapi kamu menjadi kaya apabila kamu bersedia membangun kekayaan sedari kamu muda. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.